Bagaimana kita untuk membangun interaksi yang baik dengan peserta didik? Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Sebelumnya salam kenal, nama aku Hanif dan aku akan membahas hal-hal terkait pembelajaran. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kunci sukses dalam mengajar, yaitu bagaimana kita bisa membangun interaksi yang efektif dengan peserta didik. Kita tahu bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik. Kalau interaksi kita tidak baik, belajar pun tidak akan maksimal, bukan? Jadi di video ini kita akan melihat beberapa teknik dan tips untuk membangun interaksi yang baik, termasuk cara menciptakan lingkungan yang mendukung, bagaimana memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif, dan tentu saja bagaimana menangani tantangan interaksi yang mungkin muncul. Kalian juga akan melihat beberapa contoh nyata dari beberapa pengalaman, baik dari aku sendiri maupun dari teman-teman yang lain. Jadi mari kita mulai. Pernah merasa peserta didik tampak acuh, tak acuh, atau kurang tertarik ketika kita sedang mengajar? Bisa jadi ada yang perlu diperbaiki dalam cara kita berinteraksi dengan mereka. Interaksi yang baik antara guru dan peserta didik adalah fondasi dari pembelajaran yang efektif. Ketika kita berhasil membangun hubungan yang baik, peserta didik akan merasa lebih nyaman, lebih termotivasi, dan lebih bersemangat untuk belajar. Tapi ketika interaksi kita terbatas atau kaku, suasana kelas bisa menjadi lebih tegang dan pembelajaran tidak akan efektif. Aku sendiri sering memperhatikan bahwa ketika aku membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, mereka lebih terbuka untuk bertanya, berpendapat, bahkan lebih mau terlibat dalam diskusi. Ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih hidup. Salah satu contoh sederhana yang bisa kalian lakukan adalah dengan menyapa mereka secara personal sebelum kelas dimulai. Tidak menyapa secara klasikal, tapi satu persatu mungkin bisa dicoba. Sesuatu yang sederhana seperti menanyakan kabar bisa membuka jalan kita untuk berinteraksi yang lebih positif kepada peserta didik. Apakah cara kita menyampaikan instruksi selalu dipahami oleh peserta didik? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kejelasan komunikasi? Sekarang kita bahas tentang komunikasi. Sebagai guru, kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua peserta didik. Tidak hanya itu, kita juga perlu menjadi pendengar yang baik. Komunikasi yang baik adalah jalan dua arah, bukan hanya tentang berbicara, tapi juga kita mendengarkan apa yang peserta didik sampaikan kepada kita. Sebagai contoh yang aku lakukan adalah dengan selalu memberikan instruksi dalam dua bentuk, verbal dan visual. Jadi ketika aku menjelaskan sesuatu, aku seringkali menulis poin-poin penting di papan tulis atau menunjukkan diagram kepada mereka. Setelah itu, aku meminta salah satu peserta didik untuk mengulangi kembali apa yang aku sampaikan, agar aku tahu bahwa mereka benar-benar memahaminya. Dengan begitu, tidak hanya kebingungan yang tertinggal di kelas. Jadi peserta didik juga diberi kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, tidak hanya mendapatkan apa yang kita sampaikan ke mereka. Bagaimana kita bisa membuat peserta didik merasa nyaman dan percaya pada kita sebagai guru? Ini sangat penting untuk interaksi yang lebih baik. Membangun kepercayaan adalah kunci interaksi positif. Ketika peserta didik merasa mereka bisa mempercayai kita, mereka akan lebih mudah terbuka dan mau berpartisipasi. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah dengan menunjukkan bahwa kita peduli tidak hanya pada pembelajaran mereka, tetapi juga pada mereka sebagai individu. Sebagai contoh kecil, aku selalu mencoba untuk mengenal lebih dekat peserta didik. Aku tahu hobi mereka, apa yang mereka sukai, dan bahkan tahu ketika mereka sedang menghadapi masalah. Ini tidak harus menjadi sesuatu yang formal. Terkadang obrolan ringan di luar kelas bisa membuat perbedaan besar. Dengan menunjukkan perhatian ini, peserta didik merasa lebih dihargai dan lebih mau terlibat dalam pembelajaran kita tentunya. Ingin tahu cara agar peserta didik lebih aktif dan tidak hanya duduk dalam mendengarkan? Yuk kita lihat bagaimana memotivasi mereka untuk lebih terlibat. Aspek terpenting dalam pembelajaran, jika peserta didik tidak termotivasi, mereka tidak akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk memotivasi mereka adalah dengan memberikan mereka tanggung jawab, buat mereka merasa memiliki peran penting di kelas. Dengan mereka memiliki sebuah peran penting, mereka akan merasa mereka pun memiliki kelas tersebut dan pembelajaran tersebut. Sebagai contoh yang aku terapkan di kelas adalah dengan meminta peserta didik menjadi pemimpin diskusi atau fasilitator dalam kelompok mereka. Ketika mereka diberi peran,
mereka merasa lebih terlibat dan lebih termotivasi untuk berkontribusi tentunya di dalam kelompok tersebut atau di dalam kelas tersebut. Selain itu, aku juga sering memberikan penghargaan kecil untuk upaya yang mereka lakukan, bukan hanya pada hasil akhir tentunya, tapi pada proses yang mereka lakukan. Ini membuat mereka merasa dihargai dan bersemangat untuk terus berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Bagaimana jika kita menghadapi peserta didik yang kurang responsif atau bahkan menghindari interaksi? Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut ya? Tidak semua interaksi berjalan mulus tentunya. Kadang apa yang peserta didik tampak acuh atau bahkan menghindar kontak dengan kita, ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari rasa tidak percaya diri, masalah di rumah, atau sekedar kurang nyaman dengan situasi kelas. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Ketika aku menemui peserta didik yang kurang responsif, biasanya aku berusaha untuk lebih dekat dengan mereka tanpa memaksakan diri. Aku memberikan mereka ruang, tetapi secara perlahan aku membangun kepercayaan dengan memberikan perhatian lebih. Misalnya, memberikan mereka tugas yang lebih mudah dulu untuk membangun kepercayaan diri mereka, atau berbicara dengan mereka secara personal setelah kelas untuk mencari tahu apa yang bisa kita bantu atau apa yang bisa kita berikan untuk mereka agar mereka bisa lebih percaya diri atau lebih nyaman di dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kelas di mana semua peserta didik merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi? Terakhir, kita perlu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Kelas harus menjadi tempat di mana peserta didik merasa aman untuk berpendapat, bertanya, dan membuat kesalahan. Ketika mereka merasa lingkungan kelas mendukung, mereka akan lebih mudah berinteraksi dan terlibat dalam pembelajaran tentunya. Salah satu cara yang aku gunakan adalah dengan menetapkan aturan kelas bersama peserta didik atau membuat kesepakatan kelas. Kami mendiskusikan apa yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman di kelas dan bagaimana kita bisa saling mendukung. Selain itu, aku juga selalu menekankan bahwa tidak apa-apa untuk berbuat sebuah kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Namun, bukan berarti mentoleransi semua kesalahan yang ada. Ini membantu peserta didik merasa lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru di kelas kita. Jadi itulah beberapa cara untuk membangun interaksi yang efektif dengan peserta didik. Interaksi yang baik bukan hanya membuat kelas menjadi menyenangkan, tapi juga meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dengan komunikasi yang jelas, perhatian yang tulus, dan lingkungan yang mendukung, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan peserta didik kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian tentang interaksi kalian dengan peserta didik di kolom komentar. Mungkin kita bisa saling berbagi terkait apa yang sudah kita alami terkait interaksi tersebut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam.